Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat, khususnya berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita dapat meneruskan aktivitas kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu beriringan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan pengajian tentang kitab Hujjatul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita bahas tentang sekarang adalah ziaratul kubur, ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu ziaratul kuburi. Apakah ziarah kubur itu diperbolehkan? Ziaratul kuburi tujizuha madzahibul muslimina kulluha wa tasrahu lizairi adabaha. Jadi semua ulama madhab, semua mazahib di dalam Islam, semua mazahib dalam Islam itu memperbolehkan ziarah kubur. Dan mereka menjelaskan adab tata cara sopan santunnya. Bahkan ziyadatun balhiya mandubatun lil itti'adi wa tadhakkuril akhirah fatakunu bi ru'yatil kubur min ghairi ma'rifati sahibiha aw li nakhfi du'ain. Di mana tujuan daripada ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu adalah mandubatun, amat-amat dianjurkan. Yani amat-amat dianjurkan ziarah kubur ini, disunnatkan. Merupakan tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau melakukan sendiri, juga merintahkan kepada para sahabat untuk melakukan daripada ziarah kubur. Tujuannya adalah liti'azi. Jadi tujuannya adalah liti'at sebagai nasihat bagi kita masih hidup. Jadi ketika kita melihat kuburan, maka dengan kuburan itu kita akan merasa dinasehati. Jadi akan menjadi nasihat bagi kita bahwasanya nanti kita juga seperti itu. Wa tadzakkuril akhirah, dan akan mengingatkan kita kepada alam akhirat. Ini daripada pentingnya kita untuk ziarah kubur. Di samping juga untuk mendoakan daripada ahli kubur. Di samping untuk ahli kubur. Jadi saya ulangi kembali tujuan kenapa kita harus ziarah kubur. Tujuannya yang pertama adalah untuk menasihati kepada diri kita bahwasanya kita nantinya juga seperti itu. Akan mati, akan kembali kepada Allah, akan dikuburkan seperti itu. Sehingga menjadi peringatan bagi diri kita, sehingga kita hidup di dunia akan hati-hati. Hidup di dunia akan mencari banyak bekal untuk nanti ketika kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita sudah meninggal. Makanya dikatakan bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebagai mazra'ah, sebagai ladang untuk mencari bekal, memperbanyak bekal buat untuk ke akhirat. Di samping itu juga tadzakkuril akhirah, untuk mengingatkan tentang akhirat kita.
Perjalanan di dunia ini perjalanan yang hanya terbatas. Abirus sabil. Disarakan oleh Rasulullah, abirus sabil. Bagaimana orang yang menyeberang daripada jalan. Bagaimana orang yang dalam keadaan merantau ya, bepergian, pasti akan kembali. Ada batasnya. Lah, alam akhirat, alam yang tanpa ada batas, alam yang kekal, alam yang panjang. Makanya mari kita hidup di dunia, dengan di dunia ini kita banyak mencari bekal sehingga ketika sudah kita masuk di alam barzakh dan nanti ke alam akhirat kita punya bekal yang banyak. Dan yang terpenting lagi, tujuan ziarah kubur adalah doa, linahwi doa untuk mendoakan daripada ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Fatusannu likulli muslimin aw litabarukin. Fatusannu li ahlil khair li anna lahum fi barazihim tasarrufatin wa barakatin la yuksa madadua aw li adai haqqin kasodikin wa walidin. Kemudian kalau kita ziarah ke orang-orang yang soleh, ahlil khair, ahli kebaikan, ke aulia itis, ke wali songo, ke para kiai dan lain-lain. Di samping kita mendoakan kepada sohibul makbaro, kita juga untuk mencari barokah. Jadi untuk mencari berkah. Kok berkah di mana? Kok di tuburannya orang daripada orang muslim? Berkah itu memang milik Allah. Berkah itu adalah dari Allah. Tapi Allah berkehendak. Allah adalah berkehendak untuk memberikan berkah itu, meletakkan berkah itu dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya. Dan Allah akan memberikan keberkahan itu di hatinya orang-orang yang jernih, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika ziarah ke makamnya para wali, ke makamnya nabi, ke makamnya daripada para kiai, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita di samping mendoakan beliau-beliau, kita juga mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala lewat daripada para walinya. Ini karena mereka sebenarnya wali-wali Allah itu tidak meninggal, hanya pindah dari tempat dunia yang terbatas ke alam barzakh. Jadi beliau-beliau itu sebenarnya adalah masih hidup, bisa memberikan manfaat pada kita orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Faqad rawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an man zara qabra walidayhi aw ahadima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana baron biwalidayhi. Dikatakan dalam riwayat Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man zara qabra walidayhi, barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya, au ahadima, atau salah satu dari orang tuanya, fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat. Nah, ini tradisi kita kan, tiap daripada Jumat, jadi Kamis sore atau Jumat sore banyak yang berziarah ke makam, baik itu makam kedua orang tuanya atau kakek neneknya atau kerabatnya. Kalau mau melakukan seperti itu, maka ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni dia, orang yang ziarah. Wa kana baron liwa biwalidayhi, dan dia dianggap orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini kesempatan bagi kita sebagai anak, umpamanya ketika orang tua kita masih hidup,
kemudian kita dalam keadaan lalai, belum bisa berbakti kepada kedua orang tua, kita pernah menyakiti kedua orang tua kita atau yang lain-lain, kemudian kita belum tobat, orang tua kita sudah meninggal, atau kita belum minta maaf kepada beliau, kemudian orang tua kita sudah meninggal, maka masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal. Dengan cara apa? Kita ziarahi kuburannya, kita doakan daripada mereka. Jadi termasuk bakti anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah menziarahi kuburnya dan mendoakannya. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam sebuah riwayat, man zara qabra walidayhi aw ahadihima faqara'a indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi adadi dzalika ayatan aw harfan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan manzaro qabra walidayhi, barang siapa yang menziarahi kuburan orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satunya, kemudian ketika dia ziarah faqara'a indahu yasin wal qur'anil hakim, dia membaca yasin, dia bacakan yasin, ghufira lahu bi adadi dzalika ayat, maka dia akan diampuni oleh Allah dengan jumlah ayat atau huruf surat Yasin itu. Berapa banyak? Kita akan mendapatkan banyak daripada pahala. Di samping kemarin dalam bab wusulus sawab ilal mayyit, di samping apa yang kita baca tadi, pahala Yasin yang kita baca, yang kita hadiahkan kepada orang yang meninggal itu sampai kepada mereka, kita juga mendapatkan daripada pahala, yakni kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah dengan sebesar apa? Sejumlah ayat atau huruf Yasin yang kita baca tersebut. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi aw ahadi makana kahajjatin, barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, kana kahajjatin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya daripada haji. Ini diantara keistimewaan kenapa kita berziarah kubur. Ada orang tanya, tadi kan dikatakan bahwasanya kita mendoakan dari rumah, dari jauh kan sampai. Kenapa juga kita harus datang ke makamnya? Ya sampai, memang sampai, tapi beda. Berarti beda. Ya tahu banyak ketika orang tua kita masih hidup, kita kasih uang, kita transfer lewat bank dari jauh kan, kita kasih hadiah. Kalau hari raya seperti ini umpamanya kita kasih daripada parsel, tapi kita tidak datang, ya mereka bahagia sampai pada mereka, ya mereka bahagia, tapi tidak sebahagia kalau kita datang sendiri walaupun tanpa membawa sesuatu. Tahu banyak begitu. Kita datang ke makam, karena orang yang meninggal ketika kita ziarahi mereka itu adalah melihat daripada kita, melihat daripada kedatangan kita. Di samping tadi apa? Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia tidak akan hidup selamanya. Kalau ketika melihat kita batu nisan, maka akan menjadi pelajaran bagi kita. Kita juga nanti akan seperti ini, dikasih daripada batu nisan. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimallahu wa ya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya ziarah kubur itu sunnatur Rasulillah, perilaku Rasul, tradisi Rasul. Jadi Rasulullah melakukan sendiri. Faqad zara alaihi salam bi nafsi al-qubur wa 'allama ashabahu. Bahwasanya Rasulullah melakukan ziarah kubur sendiri.
Bahkan Rasulullah itu kalau ziarah kubur tengah malam, tidak siang. Di samping beliau melakukan sendiri ya kubur, wa allama ashabahu, beliau juga mengajari kepada sahabatnya, perintah kepada sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Jadi diajari mereka kaifa yazuruna al-qubur fi'lan fi hayati ad-dunyawiyati. Bagaimana mereka menziarah kubur fi'lan fi hayati dunyawiyati. Jadi dia lakukan ketika masih hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ziyaratu sallallahu alaihi wasallam lil kubur fayadullu alaihi ma rawahu Malik an Aisyata. Kalau sampean tanya mana buktinya, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ziarah kubur, yaitu hadis rawahu Malikun yang diriwayatkan oleh Imam Malik an Aisyah dari sanad Aisyah radhiyallahu anha. Annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha anna Jibril ja'ahu faqala lahu inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfiru lahum wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al baqi'. Diriwayatkan di sini bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Ini malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Faqala lahu, maka Jibril berkata kepada Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya alal baqi Muhammad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu ya'muruka, memerintahmu, an ta'tiya alal baqi, agar kamu mendatangi, menziarahi ahlal baqi, yakni orang-orang yang dikuburkan di kuburan Baqi'. Fatastaghfiru lahum, kemudian mintakanlah ampun mereka. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian spontanitas ketika diperintah oleh Allah lewat malaikat Jibril, maka Rasulullah mendatangi ahlul Baqi'. Faqala wa atolal qiyam tsumma rafa'a yadayhi, maka Rasulullah berdiri lama. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya salah marrat, 3 kali. Wa anha radhiyallahu anha qalat lahu, kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, kaifa aqulu lahum. Sayyidatina Aisyah tanya, kok Rasulullah melakukan seperti itu, apa yang dilakukan? Kaifa aqulu lahum, bagaimana, apa yang aku katakan kepada mereka wahai Rasul? Faqala quli assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini tidak secara langsung mengajari kepada para sahabatnya. Jadi ketika Rasulullah sampai di kuburan Baqi', Rasulullah berdiri dan Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Kan enggak terdengar Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasul, apa yang saya ucapkan kepada mereka ahli kubur ini ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Jadi cara ta'adubnya, adabnya ketika kita ke kuburan, masuk ke makam, maka di luar di pintu gerbangnya kita mengucapkan salam kepada mereka. Jadi assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahaqikun. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin dan mu'minin dan muslimin. Yarhamullah al mustaqdimin minkum wal mustakhirin. Semoga Allah menghormati para pendahulu dari antara kalian dan orang-orang yang datang kemudian. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini adab tata cara. Ya tahu banyak kita mau masuk rumah seseorang, kita enggak langsung blusak-blusek.
Tapi kita ta'adubnya apa? Kita mengucapkan salam pada penghuninya. Begitu juga kita masuk ke pekuburan. Kita uluk salam terdahulu kepada para ahli kubur. Bal ruwiya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna ziyadatal baqi kanat ka'adatan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bahadza lafdhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ilal baqi fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bahkan juga diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anna ziyaratal baqi kanat adatan lin nabiyyi. Ini sebagai penguat hadis di atas bahwasanya ziarah ke kuburan baqi itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi Nabi. Adapun lafadznya ini karena Rasulullah lafadznya hadis kullama kanat lailatuha min Rasulillah yakhruju. Jadi ketika malam Rasulullah keluar dari rumah menuju ke makam Baqi. Di akhir malam itu Rasulullah keluar ilal Baqi. Kemudian ketika sampai di Baqi Rasulullah mengucapkan salam assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah gitu. Allahumma gfir li ahlil baqi al-gharqad. Jadi Rasulullah itu kalau ziarah kubur di akhir malam. Ini. Jadi Aisyah tahu karena memang pada saat itu Rasulullah adalah jadwalnya giliran menginap di rumah Sayyidatina Aisyah, maka ketika di akhir malam Rasulullah keluar dari pekuburan Baqi untuk ziarah ke makam Baqi. Wa ma ziyaratul mu'minin lil kubur fi adi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limu lahum kaifa yazuruna fasma syai'an mimma yadulu ala dzalik. Wa amma keadaan atau kondisi ziarah kubur kaum muslimin. Yani di situ ya pada masa sahabat, yaitu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajari beliau kepada mereka tentang bagaimana seharusnya ziarah kubur. Maka mari kita simak keterangan berikut ini dari beberapa riwayat. Rawa al-Bukhari wa Muslimun haditsal mar'ati allati kanat tazuru qabra sabiyyin laha wa tabki falam yanhaha sallallahu alaihi wasallam an ziyaratiha wa inna ma qala laha ittaqi wasbiri wa qala laha as-sabru inda sadmatil ulah. Yang pertama yakni hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sahih hadisnya, yaitu tentang ziarahnya seorang wanita. Beliau orang wanita ini menziarahi makam anaknya sambil menangis, ditinggal anaknya. Sementara Rasulullah sendiri tidak melarang wanita tersebut. Jadi ada seorang wanita di kuburan nunggui makam daripada anaknya, dia menangis. Rasulullah melihat hal itu, Rasulullah enggak melarangnya. Beliau hanya mengingatkan ini daripada dakwahnya Rasulullah. Jadi hanya diingatkan dengan cara halus, ittaqi wasbiri. Wahai perempuan, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Dan Rasulullah mengatakan as-sabru inda sadmatil ulah. Sabar yang hakikat itu adalah
sabar yang dilakukan pada saat awal menerima cobaan. Ya memang kalau orang itu sering menerima cobaan, ya enggak menjadi berat. Tapi ketika awal mula dia menerima cobaan, ini adalah mungkin perempuan ini menerima cobaan kematian dari keluarganya, apalagi anaknya. Ini baru sekali itu, sehingga merasa berat sekali. Sehingga dia sampai menangis di dekat daripada kuburan anaknya. Ini caranya Rasulullah menasehati dan mengajarkan ziarah kubur itu. Karena enggak boleh. Kalau menangis hanya sekedar menangis, mengeluarkan air mata, mengingat daripada anaknya, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai dengan menangis, mengeluarkan suara, sampai dia adalah menyalahkan dirinya, bahkan sampai menyalahkan Allah, ini yang dilarang. Kemudian kita teruskan riwayat yang lain, wa rawa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu as-sahaba idza kharaju ilal maqabir ayyaqulu assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Riwayat yang kedua tentang daripada ziarah kubur, tata cara ziarah kubur, riwayatnya adalah bahwasanya Rasulullah kalau mengajarkan para sahabat tata cara untuk ke makam, ke kuburan adalah hendaklah sebelum masuk mengucapkan salam dan mendoakan kepada mereka. Nah ini. Na'am kana ziyaratul kubur manhiya anha fi sadril Islam. Kalau ada orang tanya, kan ziarah kubur itu dilarang oleh Rasul. Bagaimana sekarang? Seperti orang-orang Nadiyin melakukan ziarah kubur beramai-ramai untuk ziarah kubur. Ini kan ada sebagian daripada saudara kita, kelompok orang-orang Islam yang melarang ziarah kubur. Maka dijawab, memang kanat ziyaratul kubur min manhiyatan anha fi sadril Islam. Memang ziarah kubur pada awal periode datangnya Islam. Jadi Islam masih baru, maka dilarang. Karena wanasu qaribu, alasannya apa? Kok ketika di awal Islam ziarah kubur dilarang oleh Rasul, wa annahu qaribu ahdin min jahiliyah, karena mereka zaman itu masih dekat dengan zaman jahiliyah. Dalam artian orang-orang yang masuk Islam baru-baruan. Ya mungkin nanti dikhawatirkan kalau dia diajak untuk ziarah kubur, kemudian dia mempunyai keyakinan, diajak menyembah kepada kuburan, diajak meminta pada ahli kubur, padahal itu adalah perbuatan musyrik. Nah, agar untuk mencegah itu, karena imannya belum kuat, maka di awal Islam, periode Islam, Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Thumma nusikha dzalik biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Kemudian daripada larangan ziarah kubur di awal Islam itu dinasakh. Aturan hukum larangan ziarah kubur di awal Islam kemudian dinasakh dengan dawuhnya Rasul dan pekerjaan Rasul. Jadi Rasulullah melarang secara ucapan, juga Rasulullah melarang dengan cara Rasulullah sendiri melakukan daripada ziarah kubur. Wa ma filuhu faqad sami'tahu. Adapun tentang ziarah kubur, menasakhnya, melarangan ziarah kubur dengan kemudian dinasak dengan cara fi'li, yakni hadis yang di atas tadi, yakni Rasulullah ketika di akhir malam beliau datang ke makam Baqi'. Ini bentuk penasakhan secara fi'li, secara daripada
perbuatan. Dari Rasulullah langsung melakukan itu. Wa amma qauluhu, adapun dengan cara nasak, dengan cara ucapan, bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu nahaitukum, dulunya saya melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur. Nah ini fazuruha, dalam riwayat dalam ala fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Berarti lafadz yang di akhir ini fazuruha ini menasakh, menghapus, mengcancel daripada dawu kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Waqad udzina lil Muhammadin fi ziyarati kubri ummihi fazuruha fa innaha tudzakirul akhirat. Jadi bahasanya telah diizini bagi Nabi Muhammad untuk menziarahi kuburan ibunya, fazuruha, maka kamu berziarahlah. Nah, kamu berziarahlah. Nah ini, fa innaha tudzakirul akhirat, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita pada akhirat. Jadi ini bentuk daripada nasakh larangan ziarah kubur di awal Islam, yaitu dengan dua dalil. Secara fi'li Rasulullah melakukan langsung, dan secara qaulan Rasulullah dawuh apa? Mengatakan nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Kemudian Rasulullah fa inna tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur ini bisa mengingatkan kalian pada akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa fi hadisin akhara akhrajahu al-Hakim fazuru al-qubura fa innaha tudzakirul akhirah. Ada hadis lain yang menguatkan, yakni dari riwayat Imam Hakim, yaitu perkataan fazuru kubura fa innaha tudzakirul akhirah. Jadi hanya beda redaksi sedikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazuru kubura syuhada'i Uhud wa kubura ahlil Baqi' wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum bima taqaddama. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahasanya Rasulullah itu selalu menziarahi daripada syuhada Uhud, orang-orang sahabat yang gugur dalam perang Uhud, dan kuburan ahlil Baqi'. Rasulullah ketika sampai di makam tersebut, Rasulullah mengucapkan salam, dan Rasulullah mendoakan seperti daripada riwayat-riwayat tersebut di atas. Wahtulifa fi ziyaratin nisa' lil kubur. Gimana kalau ada pertanyaan, gimana dengan perempuan seperti zaman sekarang kan? Sekarang sudah banyak berlaku para perempuan ziarah kubur. Ini para ulama berselisih pendapat hukumnya ziarah kubur perempuan. Jadi perempuan berziarah kubur itu masih diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Faqala jama'atun min ahlil ilmi karohiyatiha karohatat takhrim au tanzihin. Li hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Menurut golongan kelompok dari ahlul ilm mengatakan perempuan ziarah kubur itu makruh, baik makruh tahrim atau makruh tanzih. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah melaknat, mendoakan jelek, melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Ini pendapat yang pertama. Jadi kelompok ahli ilmi mengatakan perempuan ziarah kubur itu hukumnya makruh. Wa dhahabal aksaruna ilal jawazi idza aminat al fitnatu wastadallu bima rawahu Muslim an Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtu al-quburah qala quli assalamu alaikum ala diyar al-mu'minin al-hadisah. Menurut kebanyakan al-aksarin, para ulama mengatakan boleh. Pendapat yang kedua,
boleh dengan catatan aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Baik fitnah terhadap dirinya sendiri atau pada orang lain. Terhadap orang lain berarti berangkate ya dalam keadaan biasa uga macak sing nemen aneh-aneh. Nang kuburan gincuan ora karo-karoan. Sing delok ya sing nguasno ora karo-karoan. Nang kuburan. Macak biasa. Atau nanti perempuan itu fitnah terhadap dirinya apa? Ketika dia di kuburan gak kuat melihat kuburan orang tuanya. Sehingga dia nangis dengan suara yang keras atau yang lain. Sambat-sambat. Ini berarti fitnah terhadap dirinya. Lah kalau terhadap fitnah, ada fitnah seperti ini nggak boleh. Kalau tanpa aman dari fitnah, maka sekelompok kebanyakan ulama madhab mengatakan boleh. Berdasarkan Sayyidatina Aisyah juga ikut ziarah kubur bersama Rasulullah. Nanti sampai timbang sendiri, sampai gerayai awake dhewe termasuk yang mana. Wa bima akhrajahu al-Bukhari anna nabiyya marra bimra'atin wa tabki inda qabri sabiyyin anna sabiyyin laha faqala ittaqillaha wasbiri al-haditsa. Pendapat yang kedua yang mengatakan perempuan itu boleh ziarah kubur dengan catatan aman dari fitnah. Dalil yang kedua yang dibuat pegangan adalah ketika Rasulullah jalan-jalan, kemudian Rasulullah bertemu dengan perempuan yang menangis di hadapan kuburan anaknya. Rasulullah enggak melarang, enggak diobrak oleh Rasulullah, enggak. Tapi hanya saja Rasulullah menasehati, ittaqillaha wasbiri wis wedya nang Allah, wasbirilan sabar. Ngono tok man. Enggak melarang, berarti menunjukkan bahasanya perempuan ziarah kubur itu diperbolehkan. Walam yungkir alaiha ziarah. Jadi Rasulullah tidak mengingkari ziarah. Seandainya Rasulullah mengingkari ziarahnya perempuan ke kuburan ya, tentunya ketika melihat ada perempuan yang ziarah kubur dilarang oleh Rasul. Tapi Rasulullah enggak melarangnya. Dalil yang ketiga yang memperbolehkan perempuan ziarah kubur wa bima rawahu al-Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim, anna Fatimah kanat tazuru qabra ammihi Hamzah kulla jumu'ah. Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah itu setiap hari Jumat beliau menziarahi kubur pamannya yakni Hamzah. Bi hadisi Abdullah ibni Abi Mulaika anna Aisyah aqbalat dzata yaumin ilal maqabir faqultu laha ya ummal mu'minin min aina aqbalti faqalat min qabri akhi Abdurrahman faqultu laha alaysa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur qalat na'am kana naha an ziyaratil kubur tsumma amara bi ziyaratiha. Pada suatu saat dari Sayyidatina Aisyah ini menyayatkan pada suatu saat bahwasanya beliau menziarahi kubur, ziarah kubur. Jadi Ana Aisyah akbalat dzata yaumin ilal maqabir. Sayyidatina Aisyah adalah ke kuburan. Faqultu la ya ummal mu'minin. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan menegur beliau, wahai ummul mukminin, dari mana kamu? Beliau menjawab, dari kuburan saudara saya Abdurrahman. Maka ditegur beliau, alaysa kana ya Rasul, bukankah Rasul melarang ziarah kubur? Kata Sayyidatina Aisyah, iya memang melarang, tapi ketika beliau melarang itu di awal Islam, kemudian beliau perintah untuk ziarah kubur. Ini tentang perempuan ziarah kubur. Sekali lagi hukumnya ada dua. Jadi para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama adalah jamaah minal ahlil ilm, kelompok golongan dari ahlul ilmi mengatakan makruh berdasarkan hadis la'ana zawaratil kubur. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh dengan syarat aman dari fitnah. Buktinya Sayyidatina Aisyah ikut ziarah bersama Rasulullah ke makam Baqi'. Riwayat yang kedua, ketika Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan yang menangis di depan makamnya, ziarah dia di depan makamnya anaknya,
Rasulullah tidak melarang, tapi hanya Rasulullah menasehatinya. Itu juga yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah, oleh Sayyidatina Fatimah menziarahi daripada pamannya yakni Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur itu diperbolehkan jika bagi perempuan. Kalau laki-laki boleh mutlak. Bagi perempuan dengan catatan tadi aman dari fitnah. Wa min huna yu'lamu al-jawab an Abi Hurairah wa yujabu anhu aidan bi annahu mahmulun ala ziyarah allati taqtarinu biha fitnah. Aw muharramun kan nadbi wa nafi ka aw bihamli alal muksirati min ziyaratin lima taqtadhihi as-sigha zawarat minal mubalagha wala'alla asbab ma yuqdi dzalika min tad'i'i haqqi zauji wa tabarruzi wa man sya'u anhu bisiba wa nahwi dzalika fa idza umina dzalik fala ba'sa min ziyaratihinna li ihtiyajihinna ila tadzakkuril maut. Dari sini, dari beberapa riwayat di atas tadi bisa disimpulkan jawabannya gimana perempuan itu ziarah kubur. Jadi jawabannya dari hadis Abu Hurairah di atas bahwa larangan tersebut terkait dengan ziarah yang bersamaan dengan fitnah. Ya tadi kan perempuan itu kan kadang-kadang kalau terkena musibah kan selalu ingat dulu ditinggal orang tuanya meninggal, maka ketika dia melihat makamnya orang tua teringat kembali, dia menangis kembali. Ini yang tidak aman dari fitnah. Ini yang menunjukkan larangan. Jadi kalau memang aman dari fitnah maka nggak apa-apa. Kalau adanya fitnah seperti itu maka dilarang perempuan untuk ziarah kubur. Jadi syaratnya satu, aman dari fitnah. Kemudian di dalam hadis yang melarang, yang mengatakan makruh kan di situ berdasarkan hadis la'ana, jadi az-zawwarat. Jadi la'ana zawaratil kubur. Rasulullah melaknat zawarat, perempuan-perempuan yang melakukan ziarah kubur. Ini dibentuk jamak lah. Zawarat, jamak sing mubalagha. Zawarat. Maka apa pengertiannya? Dilarangnya perempuan untuk ziarah kubur bagi jamaah minal ilmi kan menghukumi makruh. Kenapa? Berdasarkan hadis ini la'ana zawaratil kubur. Karena berarti perempuan yang dilarang itu makruh itu kalau memang dia sering sekali ziarah kubur. Jadi sering ziarah kubur sehingga kenapa dilarang? Iya, karena dengan seringnya dia ziarah kubur berarti dia menyia-nyiakan kewajibannya terhadap suami. Suaminya kan tinggal terus. Mendino nang kuburan. Sebenarnya baik, tapi terlalu sering sehingga mengabaikan tugasnya sebagai istri. Di samping itu, kalau sering keluar rumah berarti dia tabarruj. Padahal itu sering keluar rumah adalah nggak boleh perempuan. Perempuan itu di rumah yang baik. Bahkan ada itu yang mengatakan kalau perempuan itu keluar rumah tanpa seizin daripada suaminya kan dilaknat oleh malaikat. Dan diantaranya lagi penyebabnya perempuan itu adalah biasanya mentalnya kurang kuat. Sehingga ketika dia melihat kuburannya, orang tuanya, ayahnya, ibunya, bahkan kok anaknya teringat, kemudian dia akan menangis kembali. Dia akan susah kembali. Ini yang menyebabkan kenapa perempuan itu adalah ke kuburan paling tidak hukumnya adalah makruh. Nah itu karena hal-hal tersebut. Kami ulangi lagi bahasanya ada dua hal hukum perempuan ke kuburan. Kalau aman dari fitnah hukumnya boleh. Kalau ada fitnah maka hukumnya adalah tidak boleh. Bahkan atau paling tidak jatuh kepada makruh. Ini tentang daripada ziarah kuburnya seorang perempuan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa fil fatawi al-madhkura in ada al-ijma' ala
anna minas sunnah ziyaratar rijal al kubura ba'da an kana manhiyan anha fi sadril Islam ila an qala faqad akhadha ba'du fuqaha'i asy-Syafi'iyyah bi dhahiril hadis yakni hadis la'ana zawarat al kubur. Faqalu inna ziyaratan nisa al kubur haramun wa makruhatun karahatat tahrim wa ta'aqqabahu an-Nawawi fil Majmu' bi annahu qaulun syadzun fil madzahib. Walladzi qata'a bi al-jumhur anna jaizatun ma'al karaha at-tanzihiyah. Dalam kitab Fatawi in aqadal ijma' ala anna minas sunnah ziyaratar rijal al-kubur. Sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama bahwasanya ziarah kubur bagi kaum laki-laki adalah sunnah. Memang setelah dulunya di awal Islam ziarah kubur itu dilarang. Jadi setelah ziarah kubur itu diperbolehkan kembali maka bagi kaum laki-laki adalah hukumnya sunnah. Sebagian ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i mengambil daripada zahirnya hadis la'ana zawaratil kubur sebagai dalil tentang keharaman dan makruh tahrimnya kaum wanita berziarah kubur. Tapi kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' bahwa pendapat ini syadz, aneh, langka, berarti enggak kuat di kalangan madhab Syafi'i. Jadi kalau ada ulama Syafi'iyah dengan mengambil dohirnya hadis la'ana zawaratil kubur, dia menentukan, memberikan fatwa perempuan itu hukumnya haram atau makruh tahrim ketika berziarah kubur, maka ditentang oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' mengatakan bahwasanya itu pendapat yang syadz di kalangan madhab Syafi'iyah. Yang jelas jumhur ulama memandangnya sebagai perbuatan yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan jawaz tapi ma'al makruh, disertai daripada makruh tanzih. Jadi makruhnya enggak sampai makruh tahrim, tapi makruh yang tanzih. Kaum muslimin rahimakumullah, ini tentang ziarahnya perempuan ke kubur. Dan secara umum berarti bisa disimpulkan tentang ziarah kubur kalau bagi laki-laki adalah hukumnya sunnah, bagi perempuan adalah paling tidak hukumnya adalah makruh tanzih. Jadi enggak sampai makruh tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa idza naqul li ulaika alladzina yamna'una ziyaratal kubur narjukum an taqra'u hadzal litarau bi anfusikum annakum fi watin wa dinul Islam fi watin akhar wa lakum idza ra'aitumuhu aqlatum amma antum alaihi min tahrimin tilka ziyarah asyadda tahrim wa nadri ila man yujizuha aw yaf'aluha bi ainil ihtiqar wal istira wa tasmiyati kuburiyan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perlu kami tegaskan, kata musannif, kepada orang-orang yang anti, yang kontra, yang melarang ziarah kubur. Dan ada sekelompok dari orang Islam yang anti ziarah kubur. Dan kami berharap supaya mereka membaca buku tulisan ini, kata si musannif. Moco kitab ini agar kalian menyaksikan sendiri bahwa kalian sebenarnya berada di suatu jurang sementara agama Islam berada di jurang yang lain. Nah, ini tidak sesuai.
dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Mereka kan gebya uyah podo asine jare wong Jawa. Jadi menghukumi sesuatu sama disamakan. Ya memang dalam ziarah kubur, orang yang ziarah kubur itu ada memang yang melenceng dari jalur yang telah digariskan oleh Rasulullah. Mereka ramai-ramai menziarahi makam seorang wali tapi salah tujuan. Mereka minta kaya. Mereka minta apa? Agar dilancarkan usahanya. Lah, memintanya bukan meminta kepada Allah, tapi memintanya ke ahli kubur. Lah ini ziarah kubur yang dilarang, yang mamnu, yang dilarang, karena dia berbuat kemusyrikan. Nah, tapi jangan disamakan, tidak semua orang ziarah kubur itu seperti itu. Makanya kalau ada perbuatan sebagian orang yang berbuat seperti itu, ya kita luruskan. Bukan kok melarang ziarah kubur secara total gara-gara ada sebagian orang yang tidak tahu mungkin karena kebodohannya, dia ke kuburan para wali minta wali, minta kaya, minta sukses dan lain-lain. Ini kita luruskan mereka. Kita kasih daripada pencerahan kepada mereka, kita kasih pemahaman kepada mereka agar tidak seperti itu. Lawa amma orang yang ke kuburan banyak kan, orang yang mengetahui bahwasanya ziarah kubur adalah tujuannya satu mendoakan ahli kubur. Yang kedua adalah untuk agar ingat mati, agar ingat daripada akhirat. Lebih baik ini mereka. Kenapa mereka dilarang? Bahkan Rasulullah sendiri juga ziarah kubur. Jadi jangan melarang sesuatu karena ada segelintir orang yang melenceng dari tujuan sesuatu tersebut. Tapi bagaimana kita kasih daripada penjelasan kepada orang yang melenceng tadi agar menjadi benar. Nah, ini yang berlaku pada zaman sekarang. Jadi sampai wong ahli kuburan, kayak wong nadhiyin dikatakan orang-orang yang apa sampai dinisbatkan kepada kuburan, al-kuburian. Kuburian, orang-orang yang ahli kubur senengane ziarah kubur, senengane gerutak-gerutuk untuk ke makam para wali. Orang-orang ini, bahkan orang-orang yang kontra mengatakan bahwasanya mereka itu ahli kemusyrikan, ahli daripada penyembah kuburan dan lain-lain. Padahal mereka jauh dari itu. Mereka adalah datang ke makamnya para wali, tujuannya mendoakan para wali. Yang kedua, minta barokah kepada Allah lewat walinya Allah, lewat orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama ashadda jahlakum bimadzahibil muslimin kulliha fayya tujizu tilka ziyarah wa tasrahu lizair adabaha wa jahalakum bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu sallallahu alaihi wasallam zarul kubur bi nafsi wa allama ashabahu kaifa yazurunaha kama alimta wa tabi'ahum ala dzalika kullu hadhil umma min atihim lil yaum al yaum. Jadi mungkin ini asyadda jahalakum bi madzhabil muslimin. Agak keras sih musonef mengomentari tentang orang yang melarang ziarah kubur. Ini coro dewek cek budune kalian terhadap madzhabul muslimin. Kakak kamu nggak mengetahui ya sunnah Rasulillah, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Hati sesuai kan Rasulullah menziarahi daripada Ahlul Baqi,
ke kuburan daripada syuhada Uhud, ke makam daripada pamannya. Bahkan juga Rasulullah mengajari tata cara bagaimana ziarah kubur yang benar kepada para sahabat. Berarti kesimpulannya, orang yang mengatakan, yang menentang ziarah kubur itu sama dengan dia menentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, maka bagi para penziarah kubur ini akan menjadi daripada ilmu bagi kita dalam artian apa? Mari kita mengikuti tata cara ziarah kubur sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga jangan sampai dalam ziarah kubur itu juga terjadi ikhtilat benar rijal wanisa, jadi campur aduk di antara perempuan dan laki-laki. Ziarah kubur memang masyru', dianjurkan oleh Rasulullah, tapi juga harus kita jaga adabnya, tata caranya, sehingga apa yang kita lakukan adalah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita selamat dunia dan akhiratnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana ziarah kubur. Sekali lagi, ziarah kubur adalah hukumnya sunnah, masyru' bagi laki-laki, bagi perempuan tadi masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan makruh, tapi makruhnya tidak sampai makruh tahrim, tapi makruh yang tanzih. Dengan catatan jika perempuan itu adalah aman dari fitnah, maka masih diperbolehkan dengan hukum yang makruh tanzih. Dan yang terakhir, kami berpesan pada kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersabar untuk menghadapi daripada musibah yang kita lalui ini. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi corona ini, mudah-mudahan kita diuji oleh Allah, kita bisa melewati ujian ini. Saya yakin, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersamaan dengan kesulitan akan ada kemudahan. Mudah-mudahan dengan kesulitan kita ujian ini, ketika kita lulus dengan sabar, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.